Selamat datang di Kawasa Gadget. Bersama saya Christopher, versi yang udah potong rambut. Hari ini seperti biasa kita akan membahas sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh suatu brand manapun. Laptop yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah laptop gaming dari MSI yang tingkatannya lebih tinggi daripada yang udah pernah kita review sebelum-sebelumnya. Penasaran performanya kayak gimana dan apakah stabil? Kita nonton b-rollnya sambil ngopi dulu. Ini dia MSI Stealth GS66 11UE619ID dengan menggunakan prosesor gaming dari Intel yaitu Intel Core i7 11800H yang punya 8 core 16 thread. Basic clock speed ada di 2,3 GHz dan boostnya itu cukup tinggi di 4,6 GHz. Lalu menggunakan fabrikasi 10 nanometer Superfin dengan L3 case untuk ukuran laptop ini cukup besar yaitu di 24 MB dan maksimum TDP untuk prosesornya ada di 45 Watt. Untuk RAM-nya dia menggunakan 16 GB DDR4 3200 dual channel yang bisa kalian upgrade karena tersedia slot SODIMM-nya. Untuk storage sudah menggunakan SSD berukuran 1 TB dan generasi keempat. Jadi nanti kita akan lihat speednya seberapa kencang. Untuk kartu grafis dia menggunakan dedicated RTX 3060 6GB GDDR6 192 bit dengan TGP-nya sebenarnya cukup sayang karena di limit cuma di 95 Watt, agak nanggung untuk laptop sekelas harga 31.999.000. Dan laptop ini dibekali dengan garansi selama 2 tahun dari MSI. Lanjut ngomongin soal bodinya, untuk dimensi dia punya panjang di 35,8 cm, lebarnya di 24,8 cm, dan ketebalannya di 1,98 cm. Serta bobotnya ada di 2,1 kg. Mungkin ini laptop yang kelihatan tebal sama kalian. Tapi kalau kita bandingin sama laptop gaming lain, sebenarnya ini tuh nggak tebel-tebel banget. Karena laptop gaming lain punya desain yang agak menipis di bagian pinggirnya, tapi di bagian agak ke tengah sebenarnya tetap tebelnya sama aja. Lalu untuk desainnya, untuk bodi keseluruhan menggunakan material aluminium dengan kode warna core black. Jadi benar-benar hitam. Dan ada logo naga MSI di bagian punggung layar yang warnanya hitam glossy. Kalau ngomongin soal bahasa desainnya sih, ini benar-benar stealth sesuai dengan namanya. Jadi nggak teriak-teriak kalau ini laptop gaming, lebih simple dan stealthy. Jadi ini mungkin sebuah desain yang agak fresh di mana laptop gaming sekarang itu banyak gimmicknya macam-macam. Untuk secara layar juga dia bisa ditekan hingga 180 derajat untuk dijadikan mode screen sharing. Untuk layar bagian depannya sendiri, dia bezelnya cukup tipis di bagian kiri dan kanan, sedangkan di atas sedikit lebih tebal. Tentu saja untuk menyimpan modul webcam serta 2 buah mikrofon, dan webcam ini udah dibekali dengan infrared sensor, nanti akan kita bahas. Sedangkan di bagian bawah seperti biasa karena ini menggunakan layar 16:9 khas MSI. Di bagian bawah agak tebal dengan logo MSI baru, jadi yang lebih simpel gitu dengan warna hitam glossy. Layarnya sendiri berukuran 15,6 inch dengan resolusinya QHD alias 2K 2560x1440. Panelnya IPS level menggunakan color gamut 100% DCI-P3, jadi ini cakep banget untuk keakuratan warnanya. Kecerahannya 300 nits, jadi masih cukup oke kalau kalian pakai di ruangan semi outdoor, dan refresh rate-nya khas laptop gaming di 165 Hz. Tapi untuk SKU yang lebih tinggi kalian bisa dapatkan hingga 300 Hz. Kita turun ke area keyboard dan pressnya. Di sini nggak banyak yang kita bisa bahas karena balik lagi bahasa desainnya tuh stealthy dan lebih simpel. Di bagian kiri atas terdapat branding SteelSeries yang mengurusi perihal keyboard serta backlit-nya. Dan grill yang terdapat di bagian atas keyboard ini sebenarnya bukan speaker tapi merupakan lubang udara masuk yang akan membantu saat proses pendinginannya. Lalu di bagian kiri dan kanan bawah terdapat 2 buah speaker stereo yang front facing langsung menghadap ke kita, dan ada branding Dyn Audio di sebelah kiri. Untuk layout keyboardnya sendiri masih sama, khas dengan ciri khas layoutnya keyboard MSI, dengan tombol functionnya terletak di sebelah kanan. Untuk backlit-nya sendiri dia udah cakep karena menggunakan backlit dari SteelSeries sekali lagi, jadi lebih cerah dan lebih colorful dibandingkan backlit dari laptop gaming MSI pada umumnya yang terkesan agak jadul. Untuk feel keyboardnya sendiri cukup empuk dan nyaman, jadi saya pribadi nggak ada komplain apapun. Travel distance-nya juga cukup. Dan untuk area touchpad-nya sendiri dia ini lebih lebar dibandingkan laptop-laptop lain, dan udah dibekali Windows Precision Driver, pastinya nyaman banget digunakan bermanuver di laptop berukuran 15,6 inch ini. Untuk I/O ports-nya di sebelah kanan terdapat 1 buah RJ45, ada 2 buah USB Type-A 3.2 Gen 2, lalu ada USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort, power delivery, dan juga berfungsi sebagai Thunderbolt 4. Dan terakhir ada 1 buah USB combo jack 3,5 mili. Sedangkan di sebelah kiri terdapat DC-in untuk power input,
Lalu ada USB Type-C 3.2 Gen 2 yang cuma support DisplayPort, dan ada HDMI yang bisa menayangkan untuk resolusi 8K di 60Hz dan 4K di 120Hz. Dan yang terakhir ada USB Type-A 3.2 Gen 2. Lanjut ngomongin fitur yang terdapat di laptop ini. Dalam segi konektivitas, dia sudah menggunakan modul Killer Wi-Fi 6, jadi penangkapan sinyal Wi-Fi-nya lebih mantap, dan juga Bluetooth 5.2. Lalu terdapat juga Windows Hello, seperti yang kita sudah singgung di awal tadi, bahwa webcamnya dilengkapi juga dengan kamera infrared, jadi dia bisa mendukung fitur pengenalan wajah, dan kalian bisa login dengan lebih mudah menggunakan Windows Hello tanpa perlu masukin password lagi. Lalu seperti biasa terdapat MSI Center, tempat kalian mengatur segala hal terkait performance laptop satu ini. Lalu terdapat juga Nahimi Companion, tempat kalian ngatur profil sound tergantung aktivitas yang sedang kalian lakukan. Dan terakhir ada SteelSeries GG, itu software tempat kalian ngatur backlight RGB dari keyboardnya, dan juga kalian bisa capture momen waktu kalian bermain game untuk kalian upload ke media sosial nantinya. Sekarang adalah saatnya kita membahas soal pengujian performance laptop ini. Semua pengujian kita lakukan di mode performance, serta baterainya juga di best performance untuk dapat hasil yang paling maksimal. Yang pertama, untuk pengujian SSD menggunakan Crystal D-Smart. Untuk read-nya kita dapatkan di 6655 dan write-nya di 4703. Jadi ini kenceng banget untuk SSD generasi keempat. Sebuah peningkatan dibandingkan GP66 kemarin. Lanjut ke performance renderingnya menggunakan Adobe Premiere, video berdurasi 1 menit, resolusinya 4K, cut to cut tanpa efek, dan single layer kita dapatkan waktu di 1 menit 27 detik. Waktu yang cukup cepat untuk RTX 3060. Lanjut ke rendering menggunakan Blender dengan 3D model BMW. Untuk CPU rendernya ada di 3 menit 36 detik, sedangkan GPU-nya di 46 detik saja. Jadi ini super kencang untuk RTX 3060. Lanjut ke pengujian sintetisnya, untuk R15 kita dapatkan skor di 174, biasa aja, dan R20 single core-nya cukup tinggi di 572. Lalu untuk multicore-nya sendiri ada di 4492. Lalu R20 kita lakukan pengujian looping sebanyak 10 kali untuk ngecek konsistensi untuk CPU-nya, dan kita dapatkan untuk average-nya sayang sekali turun di 4194. Jadi kestabilannya nggak sebagus itu, dengan suhunya rata-rata dari 90 derajat, jadi cukup tinggi dan maksimum menyentuh 97 derajat. Untuk pengujian simulasi gaming seperti biasa menggunakan 3D Mark. Untuk modul Time Spy kita dapatkan skor di 7607 poin, itu cukup bagus, dan 3D Mark Fire Strike-nya di 17413. Bukan yang cukup baik karena di GP66 kemarin kita bahkan tembus di 20.000, tapi karena mengingat RTX 3060 laptop ini di limit di 95 watt, jadi ini hasil yang masih bisa kita wajari. Untuk stress test-nya sendiri dia lolos di 97% dengan suhu CPU dan GPU-nya cukup tinggi. Rata-ratanya ada di 80-an derajat dan tertingginya tembus sampai di 93 derajat. Dan ini adalah grafik 3D Mark Fire Strike laptop ini kalau kita bandingin sama beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Buat pengujian gaming realnya kayak gini. Oke, untuk game pertama kita akan coba langsung aja di Dota 2 dengan setting resolusinya ada di 2K, sedangkan grafiknya kita buat di rata kanan. Dan kita dapatkan untuk FPS-nya average ada di sekitar 140-an sampai 150 FPS yang tentu aja lancar. Untuk GPU-nya sendiri dia memakan sekitar 65% untuk load-nya, dan suhunya ada di sekitar 70-an derajat, 76 sampai 70 derajat. Suhu CPU-nya sendiri agak tinggi ya, kita lihat bisa sampai di 94 derajat. Sedangkan load-nya sih sebenarnya nggak tinggi banget, cuma di 23%-an. Lanjut untuk CSGO tetap dengan resolusinya di 2K dan grafiknya kita buat di high. Untuk FPS-nya sendiri sebenarnya masih sangat lancar banget, yaitu untuk scene tembak-tembakan kita bisa dapat di atas 210 FPS. Cuman di beberapa momen, kayak misalnya di awal ronde kita mulai tadi, kadang terjadi stuttering dan kita nggak tahu pastinya kenapa. Padahal ini game CS yang sebenarnya nggak berat-berat banget, tapi mungkin karena load GPU-nya bisa dilihat sendiri di atas 90%, yaitu 95-97%. Mungkin itu yang bikin ada gejala stuttering. Untuk suhu CPU-nya dan GPU sendiri ya bisa dilihat cukup tinggi di 80 dan 90-an derajat Celcius. Lanjut ke Valorant dengan setting resolusi di 2K dan grafiknya kita buat di high semuanya, dan kita dapatkan untuk FPS-nya masih sangat lancar di kisaran 140-an sampai 150-an FPS. Dan kalau kita bandingin sama CSGO tadi, untuk load di GPU-nya pada Valorant ini cuma berkisar antara 50 sampai paling tinggi mungkin 60%. Sedangkan di CSGO tadi bisa sampai 90%. Ini menunjukkan kalau CSGO itu lebih berat, padahal dari segi grafik juga nggak wah banget, nggak sekelas game AAA. Jadi Valorant ini lebih ringan daripada CSGO.
Lanjut ke game AAA yaitu Far Cry 6, kita buat resolusinya tetap di 2K, sedangkan untuk grafiknya kita buat di Ultra, dan kita dapatkan untuk FPS-nya masih di kisaran 50-an FPS, jadi ini sangat playable banget, masih bisa dinikmati untuk game AAA bergenre action adventure satu ini. Dan untuk load-nya sendiri untuk GPU ada di 99%, sedangkan untuk CPU-nya di 35%. Untuk feel di area keyboardnya sendiri terasa lebih hangat daripada sebelumnya, dan untuk di daerah exhaust terasa anginnya lebih panas. Lanjut ke game terakhir yaitu Assassin's Creed Valhalla, yang paling berat yang kita punya. Dan untuk setting resolusinya kita buat tetap di 2K, untuk grafiknya kita buat di Ultra High, dan kita dapatkan FPS-nya kalau di scene action kayak gini tuh ada di kisaran 30-40 FPS. Ini tuh mirip sama kalau kalian mainin game ini di PS ataupun Xbox, jadi kira-kira tampilannya bakal kayak gini. Habis ini kita akan coba turunin untuk setting resolusi di Full HD kayak gimana. Kita udah turunin ke Full HD 1920x1080 dan kita dapatkan hasilnya lebih smooth tentunya, di kisaran 60-an sampai 70-an FPS, dan ini benar-benar smooth banget. Jadi pengalaman gameplay kalian akan lebih enak kalau settingnya ada di Full HD dan resolusinya tetap di Ultra High. Dan inilah bagian dalam dari MSI Stealth GS66 waktu dibuka. Untuk cooling systemnya terdapat 3 buah fan serta 7 buah heat pipe yang mengarah ke 4 buah exhaust port. Fan-nya sendiri tergolong kecil kalau dibandingin sama laptop gaming pada umumnya, makanya untuk suhu CPU dan GPU bisa sampai angka 90-an derajat. Untuk RAM-nya sendiri, seperti bisa kalian lihat, dual channel yang terpasang semuanya di slot SODIMM, jadi nggak ada yang tersolder. Jadi kalian bisa ganti dengan ukuran yang lebih besar hingga maksimum di 64 GB. Yang warna kuning kotak di sebelah kiri itu adalah modul killer Wi-Fi 6-nya. Dan ada 2 buah slot M.2 untuk kalian pasang SSD di sebelah kanannya. Yang satu udah terpasang 1 TB SSD, sedangkan satunya lagi kosong, jadi bisa kalian pasang hingga maksimum 1 TB juga. Untuk baterainya sendiri punya kapasitas di 6250 mAh dengan 95 Wh. Untuk pujian baterainya, kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office seperti biasa untuk mensimulasikan pekerjaan kantor sehari-hari. Dan untuk setting laptopnya sendiri, powernya ada di balance, lalu baterainya ada di best battery life. Wi-Fi kita matikan juga, dan juga tingkat kesesaran layar kita turunkan ke 50%, dan hasilnya ada di 6 jam. Bukan waktu yang impresif banget, tapi masih cukup baik mengingat dia menggunakan RTX 3060 serta Intel Core i7 11800H. Laptop ini jujur saya pribadi suka banget sama desainnya yang stealthy dan kelihatan lebih industrial dan militer gitu tanpa banyak gimmick gaming. Ini memberikan angin segar di genre laptop gaming. Untuk performanya sendiri sebenarnya cukup baik, cuman yang agak disayangkan dia nge-cut powernya di limit di 95 watt aja. Lalu untuk beberapa fitur juga terdapat peningkatan dibandingkan GP66 kemarin, di mana di laptop ini sudah dibekali dengan infrared kamera untuk mendukung Windows Hello, dan juga terdapat Thunderbolt 4 yang kemarin nggak ada di GP66. Jadi kesimpulannya untuk desain kami berikan skor di 8, untuk fiturnya kami berikan skor di 8 juga, sedangkan performanya di 7,5. Sekian aja, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video review ini sampai selesai. Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel Kalosa Gadget untuk membantu channel kami lebih berkembang. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semua list sosial media kita yang bisa kalian ikuti juga tersedia linknya di kolom deskripsi, jadi jangan lupa kalian cek karena bakal ada info-info menarik di sana. Sekian, saya Christopher, see you in the next video. Ayo ke Kalosa, beli laptop bisa dapat hadiah loh. Kumpulkan kupon pembelian minimal Rp250.000. Anda berkesempatan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Grand prize Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Buruan, shopping di Kalosa.